Nama. Klub Teratai Giok. Raja Panti Pijat. Diam di tempat. Bertemu seseorang setelah bertahun-tahun berpisah, biasanya adalah momen yang membahagiakan. Jadi, kabar baiknya, cinta monyet SM aku, dan aku baru saja bertemu lagi setelah 8 tahun. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Setiap kali, kamu selalu ada di sini. Kenapa kamu tidak pindah saja ke panti pijat itu? Dan kabar buruknya, sekarang dia jadi polisi. Bahkan dia masuk satuan anti maksiat. Dan aku, bulan ini saja, ini sudah ketiga kalinya, aku berakhir dalam penahanannya. Andy, kamu bilang ingin mengukir prestasi dalam hidupmu. Dan ini yang kamu pilih? Panti pijat? Aku bukan cuma mau pijat. Aku membersihkan debu dunia yang lelah ini. Apa maksudmu tadi? Dengar, aku mungkin bukan orang suci, tapi hatiku baik. Aku tidak tahan melihat orang lain menderita. Ayahnya penjudi, ibunya terbaring sakit, adik laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan dia sendiri, hancur. Kalau aku tidak menolongnya, siapa lagi? Satu-satunya masalah adalah kemampuanku terbatas. Aku cuma bisa menolong satu orang dalam satu waktu. Salakan dunia yang tidak adil ini. Dunia memberiku hati yang tidak tahan melihat orang menderita, hati yang terlalu mudah iba. Tapi tidak memberiku kekuatan untuk benar-benar menolong mereka. Salo, ini semua salahku. Kakap. Ketiga kalinya bulan ini. Pertama kali, kamu bilang sedang memperbaiki pipa. Bajumu basah kuyup, dan harus ganti pakai jubah. Baiklah. Aku termakan. Kedua kali, kamu bilang mengantarkan makanan, dan terseret dalam razia. Baiklah. Salo, aku termakan omong kosongmu lagi. Kamu pikir aku akan percaya sekarang? Dewi, percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Aku punya alasanku. Alasan apa? Sebenarnya, aku adalah informan komisaris. Selama bertahun-tahun ini, aku sedang menjalani misi yang sangat sulit. Misi ini membutuhkan aku untuk menyusup ke setiap panti pijat besar di kota. Selama bertahun-tahun, aku bersembunyi, sampai hari ini. Akhirnya, aku menemukan rahasia besar. Rahasia apa? Aku menemukan. Coba lihat ini. Klub Teratai Giok adalah dari semua tempat yang pernah kukunjungi, yang paling worth it, dan layanannya. Cewek-cewek di sana semua cantiknya bikin mati bung, terutama yang nomor 88 itu. Dia kayak bidadari turun ke bumi, dan aku dapat info dalamannya. Mereka lagi ada promo ulang tahun 7 hari lagi. Setor 10 juta, dapat bonus 20 juta. Jadi lu setor 10 juta, lu pulang bawa 30 juta. Itu untung 200%. Luar biasa. Ayo kita all in. Setor 100 juta. Tuh. Lu pegang 300 juta. Masa ada yang lebih bagus dari ini? Dengar, aku cuma kasih tahu lu karena kita dulu sekelas. Kalau orang lain, aku gak bakal bocorin sepatah kata pun. Beijingan, kamu main-main sama aku? Pisto kemana? Bazooka kemana? Aku mau ledakin si mesum itu. Woi, tenang dulu. Kamu kan tukang meja. Ingat, tukang meja gak dikasih senjata. Bazooka? Seriusan? Udah. Andy, apa yang terjadi denganmu? Andy, kamu kenapa? Andy. Sudah, jangan nangis. Orang bisa jadi tua. Orang juga bisa berubah. Teru? Dia ngomong gak? Lapor, Kapten Budi. Tidak. Baik, aku yang tangani. Surya, kalian keluar dulu. Serahkan dia padaku. Biar aku yang ngobrol sedikit dengannya. Jangan tinggalin aku sama dia. Kapten Budi. Pastikan kamu memberinya pelajaran kali ini.
Hajar dia sampai puas. Tunggu, Dewi, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu terus saja interogasiku. Aku akan mengaku apa saja, asal jangan serahkan aku ke dia. Dewi. Dulu waktu kamu pergi dengan teganya, aku juga minta kamu jangan pergi. Tapi yang kudapat cuma kamu pergi tanpa menengok ke belakang. Dan pikiranku selama ini selalu khawatir tentangmu. Kamu benar-benar bejat. Sudah sepantasnya. Sekarang kamu sudah di tangan Kapten Budi. Bersiaplah untuk menderita. Mari kita lihat apa kamu masih berani ke tempat seperti itu lagi. Dewi. Tidak mungkin. Dia sekeras itu mengejarnya? Dia nggak sampai membunuhnya, kan? Andy, gimana tekanannya? Aku nggak kalah sama yang profesional, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Dengan tanganmu yang kasar, berani-beraninya, kamu membandingkan dirimu dengan gadis-gadis berbakat itu? Ya, sepertinya masih banyak hal yang harus diperbaiki. Baiklah, baiklah. Jangan sampai membuatmu besar kepala. Kapten Budi, sudah 3 tahun, lalu 3 tahun lagi. Kakiku hampir lecet, karena terus-terusan dicuci. Kalau kamu terus memberiku tugas-tugas kecil ini, aku akan dilarang masuk ke semua panti pijat di kota. Akan ada pekerjaan besar. Kali ini, kalau kamu berkinerja baik, di masa depan. Saat kamu dipromosikan jadi kepala, ingat siapa yang membantumu mencapainya. Dangar Camus. Sayal. Baiklah. Wanita di foto itu adalah Laura Wijaya. Hampir setengah tempat hiburan di kota Harmoni berada di bawah kendalinya. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Harmoni mengalami banyak kasus penculikan wanita dan dipaksa melakukan aktivitas ilegal. Semua bukti mengarah padanya. Dia peminter besar di dunia bawah tanah kota Harmoni. Tapi kami tidak punya bukti kuat. Ya, itu benar. Lalu? Banyak pria telah mendekatinya. Tapi tidak ada yang berhasil cukup dekat untuk menjadi orang kepercayaannya. Kami sudah mencoba banyak cara, tapi tidak ada yang berhasil. Itu sebabnya kami menyiapkanmu sebagai aset penyamaran kami. Andy, Membuatmu sering ke panti pijat kaki selama 2 tahun terakhir adalah untuk memberimu kesempatan mendekatinya, dapatkan kepercayaannya, kumpulkan bukti dan tangkap dia. Tentang cara mendapatkan kepercayaannya, aku percaya padamu. Apapun yang terjadi. Kalau kita berhasil memecahkan kasus ini, kamu akan dapat kredit utama. Juga, aku akan mengajukan petisi ke atasan untuk membersihkan nama orang tuamu dan mengakui mereka sebagai pahlawan yang gugur. Ayolah. Aku sudah kibul dengan semua janji-janji kosong yang terus kamu berikan padaku. Tapi mari kita perjelas. Kalau aku tidak bisa mendekatinya dan operasi gagal karenanya, jangan salahkan aku. Dengan keahlianmu, ada wanita mana yang tidak bisa kamu tangani? Kamu tahu itu. Jadi, ini Anggap saja. Ikan besar ini. Sudah pasti. Sekarang, kamu bisa memanfaatkan 2 orang ini untuk mendekati Laura Wijaya. Pria ini namanya Rio. Dia sopir dan tangan kanan Laura. Dia bahkan pernah menghubungimu sebelumnya. Kalau yang perempuan, namanya Rina. Dia tangan kanan Laura. Dia mengelola 5 klub untuk Laura. Klub teratai giok yang sering kamu datangi itu juga dikelola olehnya. Kamu harus cari cara untuk mendekati Rina. Dapatkan kepercayaannya. Itu akan memberimu kesempatan untuk mendekati Laura. Nah, itu wanita yang sombong. Aku suka. Saran aku untukmu adalah mulai dari Rio dulu. Karena Rina ini, dia beda. Dia dikelilingi banyak pria, terutama para kekasihnya. Mereka semua eksekutif perusahaan di kota Harmoni. Beberapa bahkan punya koneksi yang lebih besar. Orang kecil sepertimu bahkan tidak akan menarik perhatiannya. Kamu malah bisa bikin marah para kekasihnya. Kamu mau ngajarin gue kerja? Siapa yang lagi penyamaran di sini? Gue atau kamu?
Santai aja dan tunggu kabar baiknya. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu bisa keluar? Sampai jumpa, Dewi. Kapten Budi. Kenapa kamu bisa membiarkannya pergi begitu saja? Bukannya kita harus memberinya pelajaran? Suda. Dia sudah dapat pelajarannya. Dia t'a eu dia berbu à Salah. Tapi bagaimana kau bisa membiarkannya pergi? Begitu dia sudah belajar, kau lepaskan dia. Sesederhana itu. Jangan khawatir. Aku sudah memberinya pukulan yang layak. Main 15 et 40 dia pura Berani. Tapi begitu sampai rumah, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama berhari-hari. Kapten Budi. Katakan padaku kau tidak memasukkannya ke rumah sakit. Tahun terakhirku di SMA, orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil. Aku menyerah pada segalanya. Aku keluar tepat sebelum ujian masuk universitas. Orang tuaku, mereka bukan seperti yang terlihat. Mereka adalah agen penyamaran. Menyamar, menyelidiki perusahaan atas pengkhianatan. Kedok mereka terbongkar. ITU sebabnya mereka mati. Kapten Budi langsung melacakku. Dia khawatir jika identitas orang tuaku terbongkar. Aku yang berikutnya. Jadi dia membawaku pergi untuk menjagaku. Tapi setahun kemudian, identitas mereka masih belum terbongkar. Dan kecelakaan itu, bukan kecelakaan. Sejak saat itu, aku tenggelam dalam kehidupan malam. Sampai akhirnya, aku dikenal sebagai Raja Panti Pijat. Ayah. Ebio. Kali ini, mereka memberiku misi bunuh diri. Mereka ingin aku mendekati Laura Wijaya, wanita yang melahap orang sepertiku untuk sarapan. Jika kalian melihat dari atas sana, kalian harus mendukungku dalam hal ini, oke? Omong-omong, terima kasih atas perlindungannya. Kalian pelindung yang payah ya. Pergi. Sayang. Jangan bergerak. Hei, kalau lu punya senjata, seharusnya lu keluarin dari tadi. Lihat, dengar, ini cuma salah paham. Udahan omong kosongnya. Bos kami mau ketemu lu. Dan siapa, bos kalian itu? Klub Teratai Giok. Rina. Rina, nyari gue? Dengar ya, bocah, di seluruh kota Harmoni. Lu au rang Pertama. Yang berani kabur tanpa bayar di klub Teratai Giok. 2 kali pertama, gue biarin, soalnya lu pelanggan tetap. Gue gak ribut. Tapi lu berani balik la jibu ak ketiga kalinya. Lu lagi cari mati. Jadi ini soal itu. Mau gimana lagi? Anggaran departemen pas-pasan. Tugas penyamaran itu sulit. Pas. Ini salah paham. Salah paham? Saint-Pen bu à Rina. Bawadia. Andi, dasar brengsek. Pada akhirnya, cuma aku yang peduli sama kamu. Serigala. Kamu pikir mobil polisi itu mengikuti kita? Pikir si brengsek ini bisa jadi informan polisi? Sayang. Aku sudah lama menjalani penyamaran dalam, dan tak pernah ketahuan. Kamu memang lain, Bung. Segampang itu, kamu tahu? Betul, sekarang kamu sudah tahu. Kenapa tidak lepaskan aku saja?
Kalau tidak, saat temanku dari kantor polisi datang, kamu celaka. Camus? Seorang informan? Aku tahu persis siapa dirimu, bocah. Polisi macam apa yang pakai berandal sepertimu sebagai informan? Hei, kamu bisa menghina aku. Tapi jangan berani-berani menghina integritasku. ITU suka sama suka. Lagi pula, aku bahkan tidak bayar. Itu namanya cari pelacur macam apa? Sial. Nggak bayar malah merasa benar? Kamu mati. Jalan. Ini. Keluar. Muda dan berprestasi. Kalau mau sukses, tapi kamu lewatkan pijat refleksi, SIA semua. Kamu nggak tahu betapa aku suka tempat ini. Aku mau tinggal di sini kalau bisa. Eyo. Tunggu dulu. Aku sudah banyak dengar kalau Rina bukan cuma jago kerja, tapi juga cantiknya luar biasa. Dia benar-benar memesona. Sekarang akhirnya, aku dapat kesempatan untuk bertemu dengannya dari dekat. Aku ingin memastikan Dewiku mendapat kesan yang terbaik. Terus jalan. Dia ngapain di sini? Apa karena dia nggak bayar? Mereka nggak bakal patahin kakinya, kan? Pejenggan. Pakai jasa kita, nggak bayar. Terus laporkan diri sendiri ke polisi karena cari pelacur. Sekarang lihat, baru keluar dari tahanan. Langsung diculik oleh klub teratai giok. Dia temat. Seharusnya aku nggak usah ikut campur dari awal. Orang macam dia pantas mati di luar sana. Nggak mungkin aku selamatkan dia. TAPI dia. Rina, kami bawa dia. Mau diapakan? Yang ini bisa menggantikan orang lain. Rina, dia sudah datang. Bagaimana kita harus menanganinya? Sayal. Aku bisa menggantikan posisinya. Anak menisku, Mama ada urusan dulu yang harus diselesaikan. Nanti Mama kembali untuk bermain, oke? Sayang, aku dengar, kau pelanggan tetap di sini. Bahkan anggota tahunan. TAPI, bagaimana mungkin kau kabur dari bayaran? Dan, bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Hahaha, Rina. Aku cuma lagi sedikit kekurangan uang, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendatangi gadis-gadis cantik di sini. Sepertinya aku terlalu terbawa suasana, hahaha. Untuk beberapa kali pertama, aku bisa memaafkannya. Tapi untuk yang ketiga ini, tidak hanya kau kabur dari bayaran, kau malah memanggil polisi. Belum pernah ada yang berani di klub teratai Gyoku untuk makan Tampa Beer, lalu memanggil polisi. Sayang, kau memang berani. Aku akui itu. Hahaha. Menurut peraturan klub teratai giok, siapapun yang membuat masalah akan kehilangan 1 tangan. Kau sudah 3 kali kabur dari bayaran. Bocah. Itu berarti 2 tangan dan 1 kaki. Ada keberatan? Wah, jangan. Rina, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong, lihatlah perhantahan. Aku sudah menjadi pelanggan setia klub teratai giok. Beri aku 1 kesempatan lagi. Peraturan klub teratai giok tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, semua orang akan berpikir mereka bisa berbuat macam-macam. Kekualai. Kau memberiku alasan yang benar-benar menyentuh hatiku. Rina, hubunganku dengan mereka sudah mencapai tingkat yang dalam, penuh perasaan. Itu cinta sejati. Cinta sejati tak ternilai harganya. Untuk apa membicarakan uang? Jadi, selama ini, apa yang kita miliki
Hanyalah transaksi? Sepertinya aku terlalu menganggap tinggi. Akatin kira. Wah, Bung, jangan. Cara dia bergerak sangat cepat. Andy, Ko. Mama, aku juga ingin menjadi anak manismu. Sialan. Mama, mulai hari ini, kau jadi mama asliku. Harimau takkan makan anaknya sendiri. Tolong, lepaskan aku kali ini saja. Sial. Berani sekali kau, bocah. Kau benar-benar tak tahu malu. Sampai sejauh ini, aku bisa bertahan karena tak punya malu. Aku bisa menelan harga diri jika perlu. Wanginya seperti mama. Wah. Itu barang kelas atas. Kau benar-benar pandai bicara. Aku baru 30-an, jadi tak mungkin punya anak seusiamu. Andy telah mengambang setengah hidupnya, tak pernah menemukan tuan sejati. Jika kau tak anggap aku tak layak, kau sekarang adalah ibu angkatku. Ah, menarik. Sangat menarik. Silakan duduk, Mama. Mama, bagaimana tekanannya, kakak Pa? Lumayan juga. Kau jelas belajar banyak dari gadis-gadisku. Kau terlalu baik, Mama. Aku dengar dari orangku. Kau jago bertarung. Bahkan melawan 10 orang sekaligus. Rekor yang gemilang. Ini dia saatnya yang sebenarnya. Kalau Rina benar-benar mau aku mati, dia tak akan bawa aku ke sini. Pasti dia butuh aku untuk sesuatu. Aku siap melayani, ibu angkat. Ada pekerjaan untukmu. Selesaikan ITU. Apalagi 3 kunjungan gratis itu. Kapanpun kau datang ke klub teratai giok, semuanya gratis. Gadis-gadisku semua untukmu. Termasuk kau? Dazarko. Hehehe, cuma bercanda. Rina, Mama, kamu serius? Aku boleh main sesukanya? Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Andy, aku sudah lama mengawasimu. Aku tidak mudah memberikan kesempatan. Kamu sebaiknya memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mama, beritahu aku. Orang ini namanya Beruang. Catatan kriminalnya panjang, dan dia sangat menyebalkan bagiku. Aku ingin kamu menyingkirkannya untukku. Bawa pulang ponselnya padaku. Kalau kamu berhasil melakukannya dengan benar, aku akan secara resmi menjadikanmu anak angkatku. Setelah itu, menyerahkan klub teratai giok, untuk kamu kelola bukan masalah. TAPI. Kalau kamu gagal, Kalau aku gagal, yakinlah aku akan mati berusaha. Ibu angkat, terima kasih telah mempercayaku, dan memberiku kesempatan ini. Aku, Andy, bersumpah tidak akan mengecewakanmu. Sayal. Siapa sih beruang ini? Dia terlihat seperti orang yang sangat tangguh. Bahkan dia mungkin punya kasus pembunuhan. Yang benar? Cuma foto doang, nggak ada info latar belakang sama sekali? oh, kamu pintar bicara. Tapi kalau kamu tidak menyelesaikannya, dalam satu hari, jangan salahkan mama, karena tidak bersikap baik. Rina, ada polisi di luar. Dia mau kita lepaskan Andy sekarang. Kalau tidak, dia akan menutup tempat ini. Polisi? Lepaskan Andy. Ah. Ya ampun. Sayal. Siapa sih amatir ini? Mereka mau bunuh aku ya? Wawa. Anak menisku. Siapa sangka? Kau jadi incaran polisi?
Katakan. Kau bukan mata-mata. Polisi kan? Oh mama, apa aku kelihatan seperti mata-mata? Rina. Waktu kita bawa Andi ke sini, ada mobil yang mengikuti kita sepanjang jalan. Woi, tunggu. Ini semua salah paham. Kau benar atau tidak? Sebentar lagi kita akan tahu. Kenapa gugup sekali? Siapa yang tidak kalau jadi aku? Oh mama. Pertanyaanmu tadi, bikin aku keringat dingin. Aku belum sempat membalas budi. Aku tidak mau mati dengan tuduhan palsu. Bawa polisi itu ke sini. Ya. Bejengkian mana? Yang mau menghancurkan ini untukku? Ini jelas jebakan. Andi, mau kemana? Jangan putus ya, aku mohon. Andy. Andi, bajingan. Kalau aku sudah jadi polisi, kaulah yang pertama akan kutangkap. Kau kan, pacarku yang pertama dan satu-satunya. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Terakhir kalinya. Andi, aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana teknikku, Rina? Dewey. Andy, Camille. APA, apa yang kamu lakukan di sini? Apa-apaan ini? Andy, Dewey, kamu lagi ngapain di sini? Dewey. Aku kesini buat nyelamatin Camille. Mereka nggak ganggu kamu? Ini bukan yang aku bayangkan. Menyusahkan aku? Masa sih? Aku anggota premium di klub teratai giok. Kesini tuh kayak pulang ke rumah. Kalau ada apa-apa, kamu tuh yang kelihatan gugup. Kamu baik-baik aja? Omong kosong. Aku lihat mereka. Narik kamu kesini paksa. Aku khawatir banget. Gimana bisa kamu bilang gitu? Beneran? Kayaknya enggak. Kita tuh temenan baik. Main kasar dikit itu biasa buat kita. Oh, iya. Kita tuh temenan baik. Lehei Camel, 8 tahun, dan kamu masih persis sama, masih suka dramatis. Aku yang dramatis? Kamu bajingan. Aku jadi gila di luar sana. Aku buru-buru kesini buat nyelamatin kamu, gak peduli malu. Dan kamu berani bilang aku berlebihan? Andy. Kalau mereka maksa kamu, kedepaya, aku bakal keluarin kamu dari sini. Anak menisku. Petugas kecil ini kelihatan sangat khawatir sama kamu. Hubungan kalian pasti spesial. Kalian berdua kayaknya dekat banget ya. Ah, yang bener. Aku jadi bener-bener penasaran. Gimana caranya kamu bisa jadi polisi? Aku serius khawatir sama masa depanmu. Nggak bisa lihat ya, hubungan seperti apa yang aku sama Rina punya? Kalau aku sama Rina nggak sedekat ini, kalau dia nggak percaya banget sama aku, menurutmu dia bakal kasih aku pijitin kakinya? Kamu punya otak nggak sih? Terus lagi, hibangin kira ani APA? Ngapain juga kamu datang nyelamatin aku? Kamu kebanyakan waktu luang. Camille. Brengsek. Aku dengar dari Kapten Budi, kalau dia mukulin kamu, karena kita dulu sekelas, aku datang bawa obat gosok. Waktu lihat kamu diseret masuk sini, aku mau datang nyelamatin kamu. Aku nggak nyangka, kamu ternyata orang yang busuk banget. Orang bejat yang nggak ada harapan, nggak berguna. Kamu udah nggak bisa ditolong. Kayaknya aku nggak usah repot-repot. Aku sudah selesai denganmu. Bagus. Dia buronan. Kamu hanya perlu menangkapnya. Dan ambil hadiah 100.000 rupiah dari polisi. Untuk lokasinya, orang saya akan mengantarmu ke sana. Oh, Mama. Suatu hari, tunggu kabar dariku.
Kalau Rina saja sudah seberbahaya ini, sesusah ini ditangani, maka Laura Wijaya berada di level yang berbeda. Tapi untungnya, aku belum melakukan kesalahan. Untuk Dewi. Apa yang terjadi dulu? Biarlah tetap di masa lalu. Ashley. Itu beruang. Sangat ganas. Sudah banyak anak buah kita yang dia kirim ke rumah sakit. Dan kamu akan mengejarnya cuma pakai pisau? Yakin? Dia sudah membunuh 4 orang. Salah satunya polisi. Kalau begitu, sudah jelas. Pisau saja sudah cukup. Kamu akan mati di tangannya, atau langsung terkenal. Dapatkan perhatian Rina. Buat namamu dikenal, hidup seperti raja. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jean Siakan. Setelah hari ini, ketika kalian melihatku lagi, kalian semua akan memanggilku bos. Boss. Aku akan menangkap beruang. Tuhan sendiri pun tidak bisa menyelamatkannya. Ingat kata-kataku. Kamu siapa sih? Siapa yang menyuruhmu? Apa dari keluarga Hartono? Atau seseorang dari klub Jade Lotus? Bicara, atau kau mati. Barwin? Ada APA? Masuk ke dalam. Sekarang, bahaya di sini. Barwin? Jean. Jangan sakiti adikku. Dia tidak bersalah. Barwin? Kenapa kau bunuh kakakku? Dia adalah pembunuh buronan. Dia membunuh orang. Bahkan polisi. Jadi dia dapat balasannya. Ya. Ini kantor polisi Kota Harmoni? Hei, aku tadi kebetulan ketemu buronan itu, beruang. Terus, tanpa sengaja, aku membela diri dan menyingkirkannya. Sepertinya ada hadiah untuknya. 100.000 rupiah kan? Oh, baiklah, aku kasih tahu lokasinya. Jangan lupa bawa uangnya. Hei, Serigala, misi selesai. Bawa pulang ponsel ini ke Rina. Begitu dapat hadiahnya, aku akan kembali dan lapor ke Rina. Andy. Rina suruh aku nemenin kamu terus. Kamu panggil aku apa barusan? Boss. Hei, nah gitu dong. Kalian lagi senggam? YK. Kenapa? Ada apa? Ayo main beberapa ronde. Kita berlima. Cocok banget buat tim 5 orang. Apa itu ide yang bagus? Preman macam apa yang main game? Mazuk. Serang jalannya. HEI. Kamu kan penembak jitu, ngapain kabur? Sympa. Aku bunuh Camus. Monster. Kamu bunuh kakakku. Kamu akan bayar dengan nyawamu. Cepetan. Siapa yang telepon polisi? Aku, uang 100.000 rupiah itu. Bukan kamu lagi. Kamu lagi? Benar, itu dia.
Buronan yang paling dicari, Perwin. Dia membunuh 4 orang. Dalam kasus tabrak lari, ditambah perampokan besar. Kamu benar-benar membunuhnya? Betul, aku cuma lewat. Lalu dia menyerangku, mencoba membunuhku. Selanjutnya, aku harus melumpuhkannya untuk bela diri. Ada masalah? Soal uang hadiahku, yang 100.000 rupiah itu, kapan aku dibayar? Kamu melakukan hal yang baik. Bagi kepolisian kota Harmoni, kamu menyingkirkan ancaman besar. Tapi, Andi, sejak kapan kamu belajar membunuh? Untung saja. Dia menyerangku, mencoba membunuhku. Aku membela diri. Itu tidak salah kan? Lagi pula, melakukan kewajiban warga negara. Itu kewajibanku. Jadi, yang 100.000 rupiah itu, kapan akan ditransfer ke rekeningku? Apa setiap kalimat akan diakhiri dengan uang hadiah? Serius? Ada proses untuk ini. Sekarang, kamu harus ikut aku ke kantor polisi. Hei, boleh aku tinggalkan nomor rekeningku saja? Nanti kamu transfer uangnya saja. Aku benar-benar buru-buru sekarang. Tidak, kalau kamu tidak ikut prosedur. Kami anggap kamu melepaskan uang hadiahnya. Hei, yang benar. Baiklah, aku ikut, oke? Sayal, aku mau langsung lari ke Rina dan pamer. Lalu perpesta Semeleman. Apa itu terlalu banyak? Klub teratai giok penuh dengan wanita-wanita cantik. Semua menungguku untuk memilih mereka. Sia-sia waktu. Siapa sangka? Berandal sepertimu bisa melakukan hal baik. Aku terkesan. Pria macam apa yang tidak suka wanita? Aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Apa salahnya menyukai wanita? Pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Andy, Camille. Uangnya. Jangan lupa transfer. HEI, Andy. Ayo pergi. Andy. Jadi, Mama, apa yang kulakukan kali ini? Apa Mama puas? Gimana, Mama? Jadi, gimana penampilanku? Sesuai standar Mama? Aku sudah dengar semuanya dari Serigala. Kamu memang petarung sejati. Tidak ragu sedetik pun. Benar-benar kejam. Bahkan tidak mengalah karena adiknya. Anakku sayang. Kamu benar-benar punya bakat alami untuk ini. Mama, Mama terlalu baik. Anggur yang bagus, anggur yang sudah diminum Mama, harumnya jauh lebih enak. Panda sekali merayu. Ini kartu VIP. Dengan kartu ini, semua di klub teratai giok ditanggung olehku. Anakku sayang, pertahankan. Jangan berani-beraninya kau mengecewakan harapan tinggiku padamu. Terus berprestasi seperti ini, dan menyerahkan klub teratai giok padamu, untuk dikelola, bukan hal yang mustahil. Terima kasih, Mama. Mama praktis seperti ibu kandungku, aku mengagumi Mama. Bahkan kartu yang Mama berikan harum sekali. Aku tidak tega meletakkannya. Ada apa lagi? Masih mengincarku? Aku punya banyak gadis cantik yang bekerja untukku. Apa mereka belum cukup untukmu? Mana bisa mereka dibandingkan? Mama adalah Mama. Mereka adalah mereka. Posisi Mama di hatiku. Satu-satunya. Dan tak tergoyahkan. Hanya mendengar pujian Mama. Bisa melihat Mama setiap hari. Sudah membuatku jadi pria paling bahagia di dunia. Masih merayuku? Tidak ada satu kata pun yang benar. Hei, jangan bilang begitu. Mama, aku benar-benar mencurahkan isi hatiku pada Mama. Baiklah, pergilah istirahat. Setelah dia pergi ke kantor polisi, apa kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? Setelah perjalanannya ke kantor polisi, dia melakukan hal yang mencurigakan? Rina.
Dia sama sekali tidak melakukan hal yang aneh. Tepat sebelum dia pergi, gadis polisi itu bilang ke dia, siapa sangka, Oran Ina Seperti Camus. bisa berbuat baik? Oh. Lalu dia jawab apa? Andi bilang, laki-laki mana sih yang gak suka ditemani cewek? Aku gak nyuri, gak merampok. Salah apa suka cewek? Soal uang, jangan lupa bayar. Dia mampu. Bisa menyelesaikan pekerjaan. Orang tuanya sudah tiada. Nggak punya ikatan dengan siapapun. Satu-satunya kelemahannya cuma cewek. Selain itu, dia nggak punya titik lemah. Dan setelah bertahun-tahun di klub malam, badannya masih kuat. Ditambah, dia bisa berkelahi. Bagus. Waktu yang kuhabiskan untuk mengawasinya terbayar. Rina. Apa kita beneran mau merekrutnya? Tapi Rio, sudah berusaha merekrutnya. Apa kita nggak cuma mencurinya? Kalau mereka nggak punya kemampuan untuk merebut hati Andi, mereka nggak bisa nyalahin kita karena merebutnya. Hey, Laura. Dapat ponselnya. Semua ada di sini. Bukti pembunuhan keluarga Hartono. Beruang sudah dilenyapkan. Dia itu tangan kanan utama keluarga Hartono. Petarung yang berpengalaman. Gimana dia bisa dilenyapkan dengan mudah? Dilakukan sama orang bernama Andi. Dia petarung yang tangguh. Aku sudah mengawasinya cukup lama. Dia menjanjikan. Begitu, bawa ke sini. Dengan ponsel ini, keluarga Hartono akan berada di bawah kendali kita. Kerja bagus kali ini. Baik. Mulai sekarang, di klub teratai Giok, Andi bisa berbuat apa saja yang dia mau. Juga, siapkan dia, makanan penambah tenaga. Siap. Andy, gimana kamu bisa sehebat itu? Dua wanita licik itu hampir membunuhku. Pas, tunggu sebentar. APA. Jangan bilang, aku harus bayar? Aku kasih tahu ya. Aku punya kartu VIP langsung dari Rina. Bukan itu. Kamu salah paham. Rina menyuruhku menyiapkan sup kura-kura dan biji teratai. Untukmu. Oh, memang mama hebat. Perhatian banget. Aku pergi dulu. Lain kali aku urusin kamu. Kamu si wanita lisik. Kenapa beruang membunuh? Apa ceritanya? Kenapa dia bersama adiknya yang cacat? Beruang. Dulu bekerja untuk Julien Hartono. Bulan lalu, keluarga Hartono mengoperasikan tambang di Sungai Perak. Mereka mengalami Rintuan Bezard. lebih dari 20 tewas atau terluka. Saksi mengatakan, kecelakaan itu disebabkan oleh keluarga Hartono. Yang Lalé. Langsung ke intinya. Adiknya juga terjebak dalam runtuhan itu. Kedua kakinya hancur. Beruang Pergimangadapi Mereka. Dan kebetulan melihat keluarga Hartono membungkam seorang saksi. Dia merekamnya diam-diam. Tapi. Mereka mengetahuinya dan mengejar dia dan adiknya. Beruang. Menghabisi 3 orang mereka sebelum dia melarikan diri. Jadi kami mengirim seseorang untuk menangkapnya. Beruang mengira dia dari keluarga Hartono. Menabraknya dengan mobil. Keluarga Hartono itu kejam. Jadi, dari yang kamu katakan, Peruang Bukan Sekedar, pembunuh berdarah dingin. Apapun alasannya, dia menyebabkan salah satu petugas kami tewas dalam tugas. Itu. Fakta yang tak bisa diubah. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Menyalahkan diri, kamu bercanda? Kenapa aku harus melakukannya? Orang itu buronan. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, orang lain yang akan melakukannya. Jadi, kenapa tidak bayarkan jemati untukku? Ponsel beruang. Seharusnya merekam bukti keluarga Hartono berusaha membungkamnya. Sekarang, aku punya misi untukmu. Ambil ponsel itu. Kembali. Wah, Pak Polisi. Kamu kebanyakan nonton film laga. Kamu ingin aku menjalani misi bunuh diri? Ponsel itu ada di tangan Laura Wijaya. Bagaimana caranya aku bisa melakukannya? Aku tidak memintamu melakukannya sekarang. Aku menduga keluarga Hartono akan segera mencarimu. Tugasmu sekarang adalah
membuat keluarga Hartono marah. Mulailah perang antara mereka dan Laura Wijaya. Semakin besar konfliknya, semakin baik untukmu, semakin besar peluangmu untuk Mendecati Laura. lalu kumpulkan bukti tentang kejahatan Laura dan keluarga Hartono. Akhirnya, Jatukan mereka semua. Harusnya bilang dari tadi. Serahkan padaku. Hei. Ngomong-ngomong. Bagaimana dengan adik beruang? Bagaimana penanganannya? dia sudah di rumah sakit, menerima perawatan. Kedepannya, akan ada yang menjaganya. Kenapa kamu bertanya? Gadis malang itu sudah cukup menderita. Berikan padanya uang hadiah 100.000 rupiahku. Setidaknya itu akan memberinya sedikit jaminan untuk sisa hidupnya. Apa? Semuanya untuk dia. Kamu serius? Cuma segitu? Kamu pikir ini lelucon? Aku bokek, hanya karena aku nggak mau aja. Kalau aku mau uang, orang-orang bakal antre buat kasih. Baiklah. Begitu urusan administrasi selesai, semuanya untuk dia. Oak. Jadi, kamu mau pakai donasi anonim? Atau. Kuma anonim. Aku pakai uangku sendiri, ngapain sembunyikan? Apa gunanya berbuat baik kalau nggak ada yang tahu? Pakai nama asliku. Oak. Kalian kerja buat Rio. Andy. Bos bilang kamu hebat. Kamu nolak. Ya sudah. Tapi terus kamu lari ke Rina? Kamu nggak pikir itu penghinaan? Buat bos kita? Rio sendiri yang datangi aku, berkali-kali. Tapi aku pilih Rina. Langsung bungkus beruang di hari pertama. Ambil HP yang ada buktinya. Jan Byron Rina yang ambil senyo pujian. Pasti, Rio kesel banget. Andy. Kamu benar-benar bikin bos marah. Dia mau ketemu kamu. Secara pribadi, aku sangat hormati Rio. Tapi kalian semua tahu, cinta sejatiku, pijat kaki yang enak. Nah, di bawah Rio, semuanya orang-orang tangguh kayak kalian. Aku mau sih, TAPI. Badanku bilang enggak. Udahan omongnya yang sok pinter. Kita lihat apakah kamu masih banyak bicara. Ketemu Rio nanti. Tembakan bagus. Hebat, Bung. Hei, Rio. Agak telat buat main ya? Masih mau main biliar? Main biliar? Duduk. Mari kita bicara bisnis. Baiklah, bicara bisnis. Wah, sayal. Langsung ke perangkap madu ya? Rio. Apa ini semua? Andy. Memang, klub teratai giok punya banyak cewek cantik. Tapi siapa tahu. Mereka membawa segala macam penyakit. Bukan seliraku. Aku? Aku selalu lihat potensi dalam dirimu. Bekerja denganku. Dan aku akan perlakukan kamu seperti saudaraku sendiri. Uang. Status. Wanita. Kekuatan. Aku bisa kasih kamu semuanya. Cewek-cewek ini, Semua kerja un tuku. mereka streamer dari perusahaan media onlineku, banyak yang cantik. Di luar sana, mereka punya banyak penggemar dan budak cinta. Katakan saja, bukankah itu seru? Sekarang, bukankah itu 100 kali lebih baik daripada cewek-cewek di klub teratai giok? Bos, mulai sekarang saya bergantung pada Anda. Wah, santai dong. Rio, kamu mau bunuh aku ya? Teru. Aku lagi Tinjukan Kezungguan. Andi, kalau kamu mau gabung, aku... Rio, tawaranmu menarik sih, tapi... Tunggu dulu, sayang. Cukup untuk sekarang. Heh. Rio, tawaranmu memang sangat menarik. Tapi aku sudah kerja buat Rina. Maksudku, harusnya ada kode etik penjahat kan? Lagi pula, Rina sudah baik banget sama aku. Teru kenapa kalau kamu kerja bu Arina? Andy.
Aku belum pernah sabar kayak gini sama siapapun. Jangan kecewakan aku. Rio. Aku hargai kemurahan hatimu. Tapi aku, Andi, bukan tipe orang yang ingkar janji. Aku memilih untuk ikut Rina. Selama dia tidak mengusirku. Aku tidak akan kemana-mana. Aku hargai niat baikmu. Aku pergi dulu. Bagaimana kalau ku beritahu, kalau setelah malam ini, Rina akan hilang dari kota Harmoni. Masih mau menolak? Maksudmu apa? Kemarin, kamu dapat HP itu dari beruang. Kamu bikin marah keluarga Hartono. Mereka lagi ngamuk. Kalau tidak ada masalah, anak buah keluarga Hartono mungkin lagi ada di klub teratai giok, menyiksa Rina. Kalau kamu hitung, sekarang seharusnya kedua pihak sudah saling tembak. Dengan kru payah yang Rina punya. Beruntung kalau mereka bisa selamat. APA. Bajingan Andi itu. Dia kasih seluruh hadiah 100.000 rupiahnya ke adik beruang. Berndel, dari kapan dia jadi dermawan? Nggak mungkin. Dia pasti sembunyikan sesuatu. Aku harus cari dia dan minta jawaban. Kalian semua orangnya Laura. Kenapa kalian nggak bantu Rina? Ngapain gue harus bantu dia? Dia cuma pelacur. Setelah malam ini, Rina udah mati atau cacat. Mulai sekarang, ikut gue aja. Gue susah payah dapat kepercayaan Rina. Halau jemari sekarang. Semua usaha gue sia-sia. Mau kemana? Balik buat nyelamatin Rina. Andi. Emang beneran mau buat pelacur yang udah mau mati ini? Dan bikin gue kesel terus-terusan? Maaf, Rio. Gue nggak sembarangan ikut orang. Tapi kalau udah ikut, aku akan teruskan sampai akhir. Kalau gitu, coba lihat gimana caranya lu keluar dari sini. Maaf ya. Kapten, minta bantuan. Polisi, semuanya berhenti. Dasar pelacur, berani-beraninya panggil polisi? Kira-kira polisi bisa nyelamatin lu? Bunyi mereka. Jangan ada yang dibiarkan hidup. Siapa lu? Andi, kau datang menyelamatkanku. APA, kamu di sini lagi? Iya, aku kesini buat nyelamatin kamu. Mereka udah dateng. Jadi kamu Andi. Kamu yang bunuh beruang. Kamu yang ambil HP-nya. Betul. Namaku Andi. Dan aku bertanggung jawab. Mau balas dendam? Ayo coba, kalau aku mundur sedikit saja, aku panggil kamu kakek. Berani sekali kamu, bocah. Berani-beraninya cari masalah sama aku, seseorang. Tangkap dia. Bunuh dia. Andi sehebat ini, Jerkenia. Mirip teknik bela diri pasukan khusus. Gak guna. Kalian semua, gak guna. Berdiri dan lanjut bertarung. Pak,
polisi udah dateng. Apa? Kamu akan bayar ini. Pak, ada apa? Gerakan bocah itu. Kayak familiar. Siapa ya? Pak, Polisi hampir sampai. Ayo kita pergi dari sini. Aduh, gimana anak manisku? Mama lempat? Lembut banget, dan wangimu enak banget mama. Bikin mabuk. Yago and Gomong. Kamu gak tahu malu. Berndel. Aduh. Ini juga sakit. Apa-apaan ini, Nona? Kamu ngapain? Andy. Kamu terlalu manis ke polisi. Jangan bilang kamu sebenarnya. Polisi penyamaran? APA? Ah, yang bener aja, mama. Lagi ngomongin apa sih? Cuma kamu yang ada di hati aku. Andy. Sebenarnya kamu di pihak siapa? Di pihak saya, Pak. Kamu pikir aku bakal kasih tahu? Aku lagi coba lindungin kamu, Nona. Aku orangnya Rina, anak kesayangannya. Kamu polisi, mending kita jangan saling ganggu, oke? Jangan ganggu aku lagi. Oh mama, kamu terluka. Sakit enggak? Ayo ke kamar dulu, aku bantu obatin lukamu. Dan kamu, jangan ikut campur urusanku. Biar mama nggak salah paham. Beijing Gan. Andi, bajingan. Beijing Gan Kau. Andy. Dasar Beijing Gan. Ayo pergi. Mereka dari keluarga Hartono. Andi sudah mengusir mereka. Sepertinya Andi semakin dekat dengan Laura Wijaya. Hehe. Ada apa? Kenapa nangis begitu? Kapten Budi, serahkan Ethan padaku mulai sekarang. Kalau dia berani terlibat dengan siapapun dari klub teratai giok, dalam aktivitas kriminal apapun, aku yang pertama akan menyeretnya ke pengadilan. Ah. Kita lihat saja. Oh mama, kulitnya nggak kelihatan lebih dari 30 tahun. Praktis seperti remaja. Dan mulutmu itu, lebih manis dari madu. Teknikku lumayan kan mama? Sakit enggak? Nggak sama sekali. Jadi jauh lebih enak. Rina, Ibu Wijaya mau ketemu kamu. Dan Andi, kamu ikut juga. Akhirnya, waktunya ketemu bos. Oke, paham. Anakku, kau akan segera bertemu Ibu Wijaya. Lebih baik kau berhati-hati. Terserah mama. Ada hal lain yang perlu kusampaikan. Ibu Wijaya benci orang yang pandai bicara. Banyak omong, tanpa tindakan. Kau harus bersikap sebaik mungkin. Kalau kau membuat Ibu Wijaya marah, bahkan aku tak bisa menyelamatkanmu. Tidak semua wanita. Sepemahaman aku. Jangan khawatir, mama. Hanya mama yang ada di hatiku. Mama, tak ada tempat untuk orang lain. Seberapa cantik pun dia, aku bahkan tak akan melirik. Pandai bicara. Ayo pergi. Kupikir, butuh setidaknya beberapa bulan lagi untuk bertemu Laura Wijaya. Tak kuzangka. Semuanya berjalan secepat ini. Tapi Laura Wijaya mungkin tak mudah dibodohi. Aku harus lebih berhati-hati lagi.
Kemarilah, anak manisku. Begitu, datanglah ke Mama. Ya, Kenapa gagap, anak manisku? ya, ini pertama kalinya. Bertemu Ibu Wijaya yang satu-satunya. Masa aku tidak gugup? Santai saja. Jujur dan lakukan apa yang diperintahkan, dan Ibu Wijaya bahkan tak akan menyadari keberadaanmu. Begitu masuk, diam saja. Jawab kalau dia bertanya. Kalau tidak, diam saja. Paham. Laura, kubawa Andi. Laura, Andi sudah dibawa masuk. Wah, cantik sekali. Jadi ini Laura Wijaya yang terkenal itu? Jadi kamu Andi? Ya, itu aku. Ya, Ibu Wijaya. Andi, siap melayani. Kamu sudah melakukan dengan baik. Tidak hanya berhasil mengambil kembali ponsel beruang, kamu bahkan menyelamatkan Rina. Itu tugas saya. Bagus. Meskipun kamu baru di kru Rina, kamu tidak tergoda saat mereka menggoda dengan uang di depanmu. Kamu bertahan. Ini hadiahmu. Maybach. Tak pernah kuduga akan tiba hari. Aku akan mengendarai mobil seperti ini. Sekarang kalau saja aku punya Laura atau Rina di sampingku, sempurna sekali. Andy. Andy. Ha, Lagi pikir apa? tidak ada. Terima kasih, Ibu Wijaya. Mulai sekarang, ikuti saja. Arahan Rina. Dan bantu dia. Perusahaan akan menjagamu dengan baik. Ya, Ibu Wijaya, menurut saya Andi, benar-benar bermasalah. Dia punya hubungan kuat dengan polisi. Rio, tutup mulut kotormu. Kalau kamu benar-benar mengira dia bermasalah, lalu kenapa dulu kamu coba merekrutnya berulang kali? Yang kamu mau cuma mencurinya dariku. APA, sekarang karena kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu coba menjelekannya? Kemarin dulu, saat Andi dibawa ke klub teratai giok, seorang polisi wanita nekat menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Aku dengar, polisi itu adalah cinta pertamanya. itu terjadi sejak masa sekolah mereka. Maksudmu? Ibu Wijaya. Andi memukuli anggota Hartono di depan umum. Keluarga Hartono sangat marah. Mereka tidak akan membiarkan ini berlalu. Ditambah lagi, latar belakangnya tidak jelas. Kalau menurut saya, kita harus menyerahkan Andi ke keluarga Hartono. Dengan begitu, kita bisa meredakan ketegangan dengan keluarga Hartono, supaya kita bisa duduk lagi dan membicarakan bisnis. Ibu Wijaya, Andi sudah datang ke klub teratai giok selama 3 tahun ini. Selama waktu itu, dia beberapa kali nggak bayar tagihan, tapi dia nggak pernah coba mengorek informasi dari cewek-cewek saya. Juga nggak pernah coba dekat-dekatan sama siapapun. Kali ini, saya yang duluan, yang mendekatinya. Begitulah cara saya merekrutnya. Saya Jamin dia. Andi bersih. Keluarga Hartono benar-benar niat untuk membunuhnya. Kalau tidak, mereka akan berperang. Jadi, hanya karena keluarga Hartono mau pertarungan sampai mati, kita harus mengkhianati orang kita sendiri? Dia itu benar-benar bagian dari kita belum tahu itu. Saya sudah berpikir, kenapa dia begitu nekat untuk bersumpah setia padamu? Bagaimana kalau itu semua cuma sandiwara untuk mendapatkan kepercayaanmu, tipuan jangka panjang? Ya ampun, orang-orang ini semua, orang-orang jahat, penikam dari belakang yang akan memangsamu hidup-hidup. Kita mau ngapain sekarang? Laura,
Kamu jangan dengarkan omong kosong Rio. Andi bersih. Soal keluarga Hartono. Bukannya buktinya, di ponsel beruang. Sudah cukup untuk mengingkar mereka? Audionya rusak. Itu dipulihkan. Setelah dihapus, jadi sudah tidak utuh. Ditambah lagi, nggak ada bukti kuat. Itu cuma tuduhan, bukan bukti langsung. Nggak cukup. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali kita bisa menemukan saksi pendukung yang ada di sana. Ada, Ibu Wijaya. Saya tahu ada saksi untuk kecelakaan tambang itu. Dia mungkin punya bukti yang lebih lengkap. Saya Pak? Adik beruang. Tepat. Mari kita mulai dari adik beruang. Bisa jadi terobosan besar kita. Andy, Anak pintar. Tapi adik beruang sedang diawasi. Polisi. Bagaimana kita bisa mendekatinya? Atau membuatnya bicara? L'agipula. Ini semua cuma spekulasi kamu. Ya, ini cuma tebakan. Ini memang tebakan. Tapi aku punya alasan. Andy, Bukannya polisi cantik itu cinta pertamamu? Manfaatkan itu. Kunjungi adik beruang di rumah sakit. Dapatkan bukti darinya. Kamu serius? Aku baru saja membuatnya sangat marah. APA, kamu tidak bisa? Tentu saja aku bisa. Siap, Ibu Wijaya. Dengga. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan bukti yang sebenarnya untuk melawan keluarga Hartono, aku akan melepasmu sendiri untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Hartono. Tapi kalau kamu berhasil, kamu akan jadi bagian dari lingkar dalamku. Apapun yang kamu mau, itu milikmu. Mengerti. Pergi. Hei, Laura. Adik beruang, pasti dijaga ketat. Andy, Dia mungkin akan kesulitan mendapatkan buktinya dari dia. santai. Ingat, dia menyelamatkan nyawamu. Dan, bahkan kalau dia gagal, aku lebih suka menjaganya tetap di sini. Kenapa begitu, Laura? Katakan padaku, Laura, kenapa? Karena kalau dia gagal, itu membuktikan Kalau dia pasti. bukan polisi penyamaran. Oh, begitu. Jadi kamu baru saja menjebaknya. Tapi kalau dia benar-benar mendapatkannya, itu justru membuatnya terlihat lebih bersalah. Kalau ternyata dia mendapatkannya lewat mantan pacarnya, ya bagus untuknya. TAPI. Kalau dia menghubungi polisi lain, jadi ini tentang itu. Kamu sedang menguji Andi, Menguji kesisiannya. dan kemampuannya. Awasi dia. Kalau dia pergi ke polisi lain, Habisi dia. Siap. Aku akan tugaskan seseorang. jangan khawatir Laura. Andi tidak akan mengecewakanmu. Rina, Apa kamu yakin sekali dia bukan polisi? yakin. Izinkan aku bertanya, cuma hipotesis. Aku cuma bilang. Kalau ternyata dia polisi, kamu akan jadi apa? Apapun dia. Jangan sampai kamu terjerumus. Lagipula. Orang seperti kita. Tidak didik dirkan untuk cinta. Aku tahu, Laura. Aku tidak. Dengan Rio yang terus mengaduk-aduk, Laura pasti sudah curiga padaku sekarang. Aku diawasi di mana-mana. Satu-satunya pilihanku adalah Dewi. Lewat Budi, terlalu berisiko. Beijinggan, kamu mau apa? Beijinggan, kenapa kamu menelepon aku? Dewi, ayolah dulu kita kan, sekilas, soal kejadian waktu itu. Aku, sebenarnya mau minta maaf. Aku cuma merasa masih ada kesalahpahaman di antara kita. Kamu ada waktu untuk makan siang? Aku traktir makan siang. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Apa belum cukup kulihat? Andy, kamu sampah, bejat, jejek, memikirkanmu saja, membuatku mual.
Jangan berani-berani telepon aku lagi. Mendengar suaramu saja, membuatku ingin manta. Dan biar ku beritahu. Memikirkan saja, semua yang telah kamu lakukan. Dan bahwa kamu pernah menggenggam tanganku, mensiumku, itu membuatku ingin muntah sekarang juga. Sekarang ini, aku cuma ingin menamparmu sampai mati. Wah, Bung. Kacau sekali. Dewey, kamu begitu baik, dan begitu cantik. Kasih aku satu kesempatan lagi. Waktu itu, aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang, aku benar-benar ingin berubah. Dulu aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang, aku ingin menjadi pria yang baik. Berba? Orang sepertimu bisa berubah? Kenapa tidak? Ayolah, dulu aku kan murid terbaik. Di kelas kita, Mesak Peringkat Kehormatan, warga teladan. Kesayangan guru, murid teladan. Anak yang dijadikan contoh oleh orang tua lain. Sekarang ini, aku cuma membuat beberapa kesalahan bodoh. Dewey, kamu tidak mungkin tega meninggalkanku, kan? Meninggalkanmu? Andy, apa kamu sedang dalam masalah? Keren banget. Hey, Dewey, aku tahu kamu pasti akan mendukungku. Aku tahu pasar malam yang keren banget. Makanannya enak banget. Kamu pulang jam 6, kan? Aku akan mampir jemput kamu. Kita bisa ngobrol sambil makan. Makan malam, ya? Ya, baiklah, terserah. Aku akan kasih kamu satu kesempatan lagi. Tapi kalau kamu bohong lagi padaku, aku akan... Kamu akan apa? Aku akan blokir nomormu. Heh. Wah, itu menakutkan. Oke. Dewey, tolong. Percayai aku sekali ini saja. Kali ini, aku serius. Aku benar-benar ingin berubah jadi lebih baik. Kalau kamu tidak percaya padaku, bagaimana kalau kamu ikut aku 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan awasi aku terus? Mimpi kali. Setelah bertahun-tahun, dia masih begitu polos dan mudah dibohongi. Sialan kau, Andy. Katanya mau jemput aku. Sudah jam 6:10. Bahkan bayangannya saja tidak kelihatan. Seharusnya aku tidak percaya kebohonganmu. Hei, jaga sikapmu. Andy. Ini mobilmu? Tentu saja. Tunggu apa lagi, Maisuk? Kamu. Jadi, keren kan? Kamu mencuri mobil? Dewey, kenapa kamu nggak pakai otak kecilmu yang pinter itu, dan mikir sebentar? Siapa sih yang nyuri mobil? Terus muter-muter di sekitar kantor polisi? Cepetan masuk mobil. Kalau kita lama-lama dan ada yang lihat, nanti dikira petugas kecil kita ini, punya sugar daddy. Kamu mungkin nggak masalah. Tapi kalau kabarnya nyebar, reputasiku bisa hancur. Kalau nggak tahu mau ngomong apa, mending diam aja. Dia bahkan kasih aku bunga. Jangan-jangan, dia beneran berubah? Andy, ini maksudnya APA? Oh, ini. Bawaan mobilnya. Sayang aja kalau dibuang. Hei, menurutmu, ini lumayan cantik kan? APA? Jangan bilang kamu kira. Aku ngasihnya buat kamu? Masa sih? Banyak kok yang ngasih aku bunga. Oak, pasang sabuk pengamanmu. Andy. Mobil ini, beneran kamu beli? Pengen tahu semua ya? Baiklah, udah nggak usah pura-pura. Aku jujur aja, bosnya bosku yang kasih. Bosnya bosmu? Siapa itu? Bosku Rina. Jadi bosnya ya pastinya, Laura Wijaya. Berhenti.
Ada APA? Andy. Aku nggak percaya aku termakan omong kosongmu. Aku beneran mikir kamu bakal mengubah hidupmu. Kamu bohong lagi ke aku? Aku sumpah. Aku nggak akan pernah ngomong lagi sama kamu. Aku nggak akan pernah percaya lagi sama kamu. Kenapa kamu panik banget? Kenapa aku panik? Kamu tahu nggak siapa Laura Wijaya itu? Kamu tahu nggak berapa banyak kasus yang dia libat? Berapa banyak kematian yang jadi tanggung jawabnya? Dia adalah tersangka nomor 1. Kepolisian Kota Harmoni. Kamu malah keja buat dia? Yang kamu lakukan itu ilegal, kamu tahu kan? Andy. Aku sangat kecewa sama kamu. Mulai hari ini, aku putus semua hubungan sama kamu. Dewey. Aku bukan kamu. Aku nggak punya latar belakang kayak kamu. Aku nggak punya koneksi kayak kamu. Kamu punya jalanmu sendiri. Dan aku punya jalanku sendiri. Nggak semua orang bisa milih jalan hidupnya dari lahir. Buat orang kayak aku berakhir di posisi sekarang. Oda rezeki terbesar buatku. Kamu nggak akan ngerti. Kamu sebenarnya mampu kerja yang jujur. Jadi driver taksi online. Antar makanan. Kamu nggak bakal kelaparan. Kenapa kamu harus langgar hukum? Hidupku urusanku sendiri. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku datang ketemu kamu hari ini. Buat reuni yang udah lama ditunggu. Buat teman lama ngobrol-ngobrol. Bisa nggak kita stop bahas ini? Andy. Aku beneran percaya, kamu mau berubah. Makanya, demi hubungan kita waktu sekolah dulu, aku setuju ketemu kamu. Tapi sekarang aku lihat. Kamu nggak punya sedikit pun penyesalan. Kamu dari dulu cuma bohong ke aku. Dewey. Ayolah. Aku kan cinta pertamamu. Diam mulutmu. Diam. Benar-benar bikin kesal. Dulu aku terlalu naif. Makanya, aku termakan kebohonganmu. Kamu terus bilang. Kita akan ikut ujian masuk universitas bersama. Agar kita bisa bersama secara terbuka. Semuanya bohong. Baiklah, baiklah. Karena kamu nggak mau maafin aku nggak maksa. Mari kita berpisah dengan baik-baik saja. Ayo ketemu buat terakhir kalinya, dan makan bersama, oke? Mengingat masa lalu kita, tolongin aku sekali ini. Kamu harus. Baik. Sepakat. Setelah kita makan, kamu jalan sendiri. Aku jalan sendiri. Kita nggak ada hubungan lagi. Kalau kamu berani berbuat kejahatan, aku yang pertama akan menangkapmu. Iya. Kalau nanti aku berbuat salah, kalau aku jadi buronan, aku janji akan datang sendiri mencarimu. Aku akan bantu kamu menjujutkan keinginan lamamu untuk menangkapku sendiri. Setuju. Satu pertanyaan terakhir. Sebulan sebelum ujian masuk universitas, kenapa kamu begitu nekat keluar? Dan kamu bahkan bilang, kamu mau merantau dan jadi orang sukses? Sudahlah, lupakan. Aku cuma ingat, dulu kamu pernah bilang, akan membelikanku bunga setelah ujian masuk universitas. Lalu kita akan resmi jadian, dan kasih tahu semua orang tentang kita. Aku sangat menantikannya. Dari bulan Juni itu, sampai ke bulan Juni ini, bunganya akhirnya datang. 8 tahun terlambat. Sebenarnya, bukan masalah besar. Aku putus sekolah. Kebanyakan karena orang tua saya. Mereka sedang dalam perjalanan ke kantor. Ketika mengalami kecelakaan mobil, keduanya meninggal. Semua kejadian itu sangat menghancurkanku. Jadi, akhirnya aku putus sekolah. Ya. Kamu nggak harus putus sekolah. Mereka adalah eksekutif di perusahaan teknologi. Mereka punya banyak masalah. Dan Musa. Jadi aku curiga. Kematian mereka.
adalah pembunuhan. Soul putus sekolah. Satu alasannya karena aku sangat terpukul. Dan kedua, aku ingin menyelidiki penyebab kematian mereka. Untuk melihat apakah aku bisa mengetahui siapa pelakunya. Sayangnya, aku gagal. Aku pergi ke ibu kota. Aku juga pergi ke tempat kerja orang tuaku. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Perusahaan itu hanya memberiku uang pesangon. Pada akhirnya, aku menyerah. Sebenarnya, aku baik-baik saja, sendirian sekarang. Nggak perlu khawatir, ada yang mengatur-aturku. Lihat betapa bebasnya hidupku sekarang. Aku lakukan apa yang ku mau. Nggak ada lagi yang mengomeliku untuk menikah. Bebas seperti burung. Maafkan aku. Aku tidak tahu, semua ini terjadi. Kupikir. Kupikir kamu. Baik-baik saja. Kalau ada yang harus minta maaf, itu aku. Lagi pula, waktu itu, aku yang menyakitimu. Kamu membensiku. Sudah seharusnya. Pasang sabuk pengamanmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayolah. Diam aja ngapain? Tempat kayak gini, kelihatannya nggak benar. Kita beda pihak soal hukum. Aku nggak mau masuk ke sana. Ah, yang bener aja. Jangan lebay. Dulu waktu sekolah, kamu sering banget ke tempat kayak gini. Terus-terusan. Nggak, aku nggak bisa nyanyi. Kan kamu yang mau putus. Ya udah, kita putus. Sekarang kamu mau pakai cinta sejati buat coba dapetin aku lagi. Kamu sengaja pilih lagu ini? Seriusan? Biarkan aku bebas. Biarkan aku lari. Lepaskan cintamu. Dewi. Oak. Udahan dulu nyanyinya. Oak. Ini tentang apa? Tapi kita harus sepakat dulu. Apapun yang ilegal, nggak usah dibahas. Lihat kan? Dewi masih tajam kayak dulu. Aku nggak bisa sembunyiin apa-apa darimu. Cepetan bilang. Ini tentang adik beruang. Aku ngerasa bersalah sama kejadian yang dia alamin. Aku mau jenguk dia, tapi aku nggak tahu dia di rumah sakit mana. Jadi, aku harap kamu bisa bantu. Kamu membunuh kakaknya. Mau tetap menjenguknya? Dia sedang sangat labil secara emosional saat ini. Dia bahkan menolak perawatan. Kalau kamu menjenguknya sekarang, kamu akan membuatnya semakin parah. Separah itu? Dengar, aku tidak punya pilihan. Kakaknya adalah pembunuh buronan. Dia menyerangku, mencoba membunuhku. Aku harus bagaimana lagi? Ayolah, Dewi. Kamu orang yang paling baik hati, paling cantik, dan paling dermawan yang aku kenal. Tolong bantu aku. Untuk terakhir kalinya, tolong. Aku bersumpah. Setelah kamu bantu aku kali ini, aku akan pergi jauh dari sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah. Memuakkan. Baik. Demi bunga-bunga ini, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Bagus. Kalau begitu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi sekarang juga. Ayo pergi. Tempatnya di rumah sakit umum kota. Sayap. Hei. Kamu mau apa?
Mau tinggalin bunga? Wait APA. Kamu mau menjenguk pasien, jangan datang dengan tangan kosong. Kamu nggak punya etika sosial sama sekali. Bangga ini bukan buraku? APA. Bukan. Kamu bajingan. Pergi sana. Aduh. Apa-apaan ini? Hei. Ambil bunganya, dong. Ciwi. Monster. Jangan mendekat. Kamu monster. Monster. Kau monster. Monster sejati. Tanya. Maaf. Aku juga baru tahu, beberapa hari lalu. Walaupun kakakmu membunuh polisi. Kalian berdua, tidak bersalah. Kuma. Keluarga Hartono mengincarmu. Itu benar. Aku tidak akan menyangkalnya. Aku telah menyakitimu. TAPI Sinua ini berasal dari keluarga Hartono, mereka yang membuat kakakmu terbunuh. Kakakmu sudah tak terkendali, membunuh siapa saja yang dilihatnya. Keluarga Hartono yang mendorongnya ke tepi jurang, Mirakayang, memojokkanmu. Namaku Andi. Aku bukan penjahat. Sebenarnya, aku polisi penyamaran. Aku masuk akademi kepolisian. Bersama petugas Dewi di sini, kami berdiri bersama dan mengucapkan sumpah untuk melayani dan melindungi. Setelah lulus, kami berdua menjadi polisi yang bangga. Kami mendedikasikan hidup kami untuk melindungi orang. Kalau kau tidak percaya padaku, tanya petugas Dewi. Dia akan mendukungku. APA? Masuk akademi bersamaku? Bersumpah bersama? Polisi yang bangga? Kenapa aku tidak pernah dengar sepatah kata pun soal ini? Kau putus sekolah, pengangguran total. Pengangguran total. Kalau mau bohong, setidaknya buat yang masuk akal. Seriusan. Benar. Andy, dia bukan orang jahat. Donasi Rp100.000 itu berasal darinya. Keluarga Hartono hanya melakukan kejahatan. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Tolong, kamu harus percaya pada polisi. Kami akan memastikan untuk mengumpulkan semua bukti kejahatan mereka. Kami akan membawa setiap penjahat itu ke pengadilan. Percayalah. Tidak akan membiarkan bajingan yang menyakiti kamu dan kakakmu bebas berkeliaran. Aku, Andi, bersama Demi Nayawaku. Aku akan membuat bajingan yang menyakiti kamu dan kakakmu membayarnya. Kamu serius? Sangka. Aku tidak bisa hidup berdampingan dengan kejahatan. Baiklah. Aku percaya padamu. Fokus saja untuk sembuh. Cobalah untuk tetap tenang. Kakakmu sudah tiada. Tapi kamu harus lebih kuat dan terus hidup. Setidaknya, kamu harus melihat orang-orang yang menyakitimu. Tayakam kan? Ambil dulu Rp100.000 ini. Kamu masih punya seluruh hidup di depanmu. Jangan berani-beraninya menyerah. Hei ya. Dengerin kata dokter. Nanti aku hubungi. Aku buru-buru nih. Dah. Nanti.
Hey, Andy, buruan apa sih? Ciwi, maaf ya, ada urusan mendadak. Nggak bisa anterin kamu. Naik taksi aja, pulangnya hati-hati. Dah, sayang ya. Hey, Andy. Kamu benar-benar brengsek. Waktu butuh aku, kamu rendah hati banget. Sekarang cuma kabur aja? Jangan harap minta bantuanku lagi. Halo? Petugas Dewi. Andi di mana? Dia di mana? Bawa dia balik ke sini. Sekarang. Dia baru aja pergi. Kenapa? Dia menukar. Ponsel Tania. Ponsel yang dia pegang. Baru beli. Bukan yang lama. Ponsel lamanya pasti ada. Sesuatu yang penting di dalamnya. Andi ke sini cuma buat melakukan penukaran itu. Apa-apa? Mengerti. Akan kuhubungi dia. Akan kuambil kembali. Andi, brengsek. Brengsek. Kau sampah. Seekor berandal akan tetap berandal. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kau temat. Akhirnya dapat. Anak menisku, kau benar-benar dapatkan ponselnya. Untukku? Klub Teratai Giok. Dia pasti di klub Teratai Giok. Hewan itu. Berapa lama lagi? Kurasa Dewi mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Jangan khawatir, anak manisku. Segera selesai. Selesai. Ini, ambil ponselnya dan urusilah pacar kecilmu itu. Lalu, kita akan temui Ibu Wijaya. Ham. Kau bajingan. Kamu berbohong padaku. Lagi? Kamu sudah membohongiku dari awal. Apa ini semacam permainan buatmu? Kamu senang-senang? Ciwi, aku punya alasanku. Alasan? Alasan apa mungkin? Alasanmu cuma memanfaatkanku. Kamu memanfaatkan secercah harapan terakhir yang kumiliki padamu untuk menyelesaikan misimu yang gelap itu. Jadi alasan MU adalah berakting di depan seorang gadis yang baru kehilangan kakaknya dan lumpuh dari pinggang ke bawah, mencuri harapan terakhirnya. Begitu? Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikir. Hanya jika aku mendapatkan bukti itu, kita bisa menjatuhkan keluarga Hartono dan Laura. Lihat dirimu. Jadi apa kamu sekarang? Apa kamu masih ingat seperti apa dirimu dulu? Apa kamu ingat? Apa yang kamu katakan padaku di taman bermain? Kamu bilang ingin jadi polisi. Kamu ingin melindungi yang lemah, menegakkan keadilan. Aku benci kamu. Aku benci diriku sendiri. Kenapa aku pernah percaya padamu? Aku benci diriku sendiri. Kenapa? Kenapa sampai hari ini?
Aku masih punya perasaan untuk berandal sepertimu? Dewey. Kita bukan orang yang sama. Mulai sekarang, jangan ikut campur dalam urusanku. Baik. Andy. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mulai hari ini, kita memutuskan hubungan sepenuhnya. Perasaanku selama 8 tahun terakhir ini, sia-sia belaka. Jika kita bertemu lagi, aku hanya akan melihatmu sebagai penjahat. Laura. Mulai hari ini, Andy di sini adalah, setelah Rina dan Rio, orang ketiga saya. Andy. Sekarang kita sudah dapat telepon beruang dan adiknya, serta flash drive-nya. Kita bisa menghabisi keluarga Hartono. Jam 3 sore nanti, saya akan bertemu dengan keluarga Hartono. Setelah ini, keluarga Hartono sudah pasti. Andy, kamu kerja bagus kali ini. Kita sudah kumpulkan 2 geng besar kota Harmoni di satu tempat, dan kita punya bukti yang kuat. Waktunya telepon Kapten Wijaya dan menutup jaring. Laura, aku mau ke kamar kecil dulu. Pesta yang meriah ya. Lihat kerumunan ini. Julian Hartono. Jam 10 pagi, belum waktunya sesuai kesepakatan. Ngapain kamu datang pagi-pagi begini? Jangan-jangan kamu sudah diambang kematian. Datang merengkak minta ampun ke Laura? Nanti kita lihat. Siapa yang benar-benar diambang kematian? Julian Hartono, maksud kamu apa? Menyedihkan. Laura Wijaya yang perkasa, bertarung melawan keluarga Hartonoku selama bertahun-tahun. Tertipu oleh seorang polisi. C'est parti au Rambodo. Kamu bilang, Betul. Dia polisi penyamaran. Hartono, jangan bercanda seperti itu. APA. Aku bantu Laura cari aib tentang keluarga Hartono MU. Dan sekarang kau jelasa. Sekarang mau balik badan? Laura sudah memverifikasinya. Andy bukan polisi penyamaran. Julian Hartono. Sudah diambang kematian, berani-beraninya kau memfitnah orang? Ada buktinya? Tentu saja ada. Lihat ini. Lihat. Perhatikan baik-baik. 2 orang ini. Kau kenal mereka? Saya Pamirka. Aku tidak tahu siapa mereka. Kalian tikus penyamaran. Tidak lain adalah sampah yang bahkan tidak mau mengakui orang tua sendiri. Sia-sia saja semua kasih sayang dan perhatian itu. Hartono, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Orang tuaku sudah meninggal saat aku masih sangat kecil. Dan kedua orang itu? Aku tidak kenal mereka. Julian Hartono. Kalau ada yang mau dikatakan, keluarkan saja. Jangan berbelit-belit. Kalau kau berani memfitnah Andy, kau tidak akan lolos. Dari awal, gerakan bocah ini terasa familiar. Siapa sangka? Kau adalah putra Bapak Budi Santoso. Biar que qu'attaquant ses yeux as-tu. Aku yang membunuh orang tuamu. Omong kosong apa itu? Aku nggak ngerti. Kamu masih nggak mau ngaku? Bertahun-tahun lalu, Bapak Budi dan istrinya sedang menyelidiki salah satu pabrikku. Aku mengatur kecelakaan mobil. Dan membunuh mereka. Dan kamu adalah putra Bapak Budi Santoso. Seperti yang kuduga, aku selalu tahu Andy adalah penyamaran. Nggak mungkin. Dia bohong. Julian Hartono.
Kamu bilang Bapak Budi Santoso adalah ayah Andi? Apa buktimu? Acupunia. Sampel DNA dari Bapak Budi Santoso. Begitu kita uji, kita akan tahu kebenarannya. Jadi, kamu berani terima tantangan ini? Kira aku takut? Aku akan ikut tesnya. Tapi buat apa aku harus ikut-ikutan? Gimana kalau begini? Kalau hasilnya bilang, kalau aku bukan anak Bapak Budi Santoso, kau harus berlutut dan tunduk padaku. Ditambah lagi, kau panggil aku kakek Andi. Si Tuju. Sais-tu jus? Kalau ternyata kau anak Thomas Ford, Ibu Wijaya, aku akan bantai bajingan ini. Dibantai hidup-hidup. Aku tak pernah salakan orang tak bersalah. Dan aku tak pernah melipas tikus berlari. Serahkan seikat rambutmu. Jangan coba-coba main curang. Tes sampai kau puas. Kenapa dia bisa tenang banget? Jangan-jangan aku salah menilai dia? Masuk sini. Bawa rambut Andi dan sampel Bapak Budi ke rumah sakit. Laura, Andi sangat kooperatif. Dia tidak mungkin penyumaran. Pergi. Semuanya tergantung pada hasil tes. Anak ini sangat percaya diri. Laura. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Pergi. Jadi ternyata kamu yang membunuh orang tuaku. Ibu Wijaya, Julian Hartono, hasil tes sudah keluar. Saran. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Andi bukan anak Bapak Budi Santoso. Dengar, Andi. Kamu adalah putra seorang pahlawan. Orang tuamu yang sebenarnya. Menirakonia Amerika, un tuk negaraini. Mereka adalah rekan-rekan paling terpercaya kami. Camus Haru, menruskan Warizan Amerika. Syukurlah Andi. Aku tahu. Kamu tidak mungkin mata-matanya. Julian Hartono. Kamu menjelekkan salah satu anak buahku tanpa alasan. Bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Ya. Apa artinya ini? Nah. Julian Hartono yang hebat. Pasti kamu tidak lupa dengan ucapanmu, kan? Atau kamu ingkar janji? Di dunia kita. Kata-katamu adalah segalanya. Dan aku selalu menepati janjiku. Kakek. Baiklah. Berdiri. Aku tidak punya cucu semuda kamu. Kakak, Julian Hartono. Kau mau mati, masih mau menjebak Andi? Laura, kau tahu? Lupakan saja bicara dengannya. Langsung, ambil alih keluarga Hartono saja. Aku harus cari jalan keluar. Beritahu Kapten Budi untuk menutup jaring lebih awal. Andi, lihat siapa yang datang. Guru? Andy. Mafkan Aku. Mereka mengancamku dengan anakku. Ibu Wijaya, ini guru wali kelas Andi waktu SMA. Aku sedikit membujuknya agar dia membocorkan salah satu rahasia Andi. Andy. Bukan anak kandung Bapak Budi Santoso. Dia adalah anak dari rekan Bapak Budi Santoso.
Bapak Budi dan istrinya, setelah orang tua kandungnya gugur dalam tugas, mereka mengangkatnya sebagai anak. Ini semua salahku. Kalau aku tidak memberitahu mereka, Mereka akan membunuh seluruh keluargaku. Andy. Aku benar-benar minta maaf. Jadi itu sebabnya. Tes DNA-nya tidak cocok. Jadi kamu adalah anak angkat Bapak Budi Santoso. Dan orang tuamu juga adalah pahlawan yang gugur. Itu cuma spekulasi. Kamu tidak punya bukti. ITU membuktikan APA? Singu. Kamu mau apa? Jadi kamu bilang kamu bukan penyamaran? Yang artinya, orang tua ini berbohong padaku. Dia berbohong pada Laura. Di seluruh kota Harmoni, siapapun yang berani berbohong pada Laura, akhirnya mati. Jadi, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik dan katakan padaku, apakah orang tua ini berbohong pada kita atau tidak? Tiga. Tidak, 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 tidak. Dua. Ça tue. Tunggu. Dia bilang yang sebenarnya. Ya, aku penyamaran. Ini semua salahku. Andy. Mafkan Aku. Andy. Jadi kau benar-benar polisi penyamaran. Maaf, Mama. Bersamamu dulu. Semua hanya Sandawara. Semuanya. Untuk mendapatkan kepercayaanmu. Ha, 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 ha. Jadis qu'au Benar-Benar Penyamaran. Dazar idiot Yang menyedihkan. Dibodohi seperti orang tolol. Sudah kukatakan. Andi adalah polisi penyamaran. Dan kau ingin memanfaatkannya melawanku? Kau menanam bom waktu yang berdetak, yang akan meledakkan dirimu sendiri. Jadi, kenapa tidak bekerja sama? Lupakan masa lalu. L'agipula. Satu-satunya musuh sejati adalah polisi. Tangkap dia. Sekarang, Kotama. Rina, kumpulkan anak buahmu semuanya yang pernah melihat Andi. Bawa mereka ke sini. Aku akan periksa mereka satu persatu. Ya. Hei, Serigala. Kemari sekarang. wah, apa sih yang Andi katakan semalam? Sampai membuatnya marah sekali seperti ini? Dewi, kau harus berhenti memikirkan Andi. Kau dan dia sekarang berasal dari dunia yang berbeda. Jangan khawatir. Suatu hari nanti, aku akan memberimu jawaban yang pantas kau dapatkan. Kapten Budi, aku perlu menanyakan sesuatu kepadamu, dan kau harus jujur. Apa itu? Apakah Andi benar-benar dalam penyamaran? Kenapa tanya? Ada apa? Sudah kuduga. Benar. Andi benar-benar dalam penyamaran. Serigala. Kesini sekarang. Samsaran Andi terbongkar. Lokasi, Menara Puncak. Apa? Dia tertangkap. Semua Uni. Bergerac. Andi benar-benar dalam penyamaran. Di Negeri ini. Masih banyak lagi yang seperti dia. Di balik ilusi perdamaian, para pahlawan tanpa tanda jasa inilah. Yang menanggung beban un tube kita semua. Mereka seperti leyon-leyon. Talinya dipegang di sini.
Tapi mereka ada di luar sana. Talinya ada di tangan kita. Tapi mereka terombang-ambing dalam badai. Mereka melemparkan diri ke dalam kegelapan, agar kita yang lain bisa berjalan dalam terang. L'ayant yang, puis tu t'alignas à Kanjatu. Jadi mereka lebih memilih. Tali keyakinan itu mengikat mereka erat. Terombang-ambing di langit musuh. Hati mereka selamanya tertuju ke rumah. Bergerac. Tahan, Andi. Kami datang. Hari ini kau mati. Panggil aku, kakek. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. APA. Kau mau aku memanggilmu, apa? Kakek. Anak baik. Kakek Andi ada di sini. Kau main-main denganku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Andi adalah orangmu. Jadi sudah seharusnya kau yang menyelesaikannya. Apa? Kenapa kau ragu-ragu? Bermaksud mengkhianati Laura? Ayo, lakukan, Mama. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Andy, kau datang untukku? Andy, jadi kau benar-benar polisi? Kau membohongiku selama ini? Padahal aku sangat menghormatimu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada Laura? Andy, aku akan membunuhmu. Gunakan aku sebagai sandera. Lakukan sekarang. Mundur. Satu langkah lagi, dia mati. Andy, apa-apaan ini? Lepaskan Rina. Kau pikir kau bisa memanfaatkannya untuk melawanku? Menyedihkan. Biarkan dia mati. Banyak orang ingin menggantikan posisinya. Ibu Wijaya, Rina sudah di sisimu selama 10 tahun. Lepaskan saja dia. Habiskan mereka. Andi, di belakangmu. Guru. Tangkap mereka. Rina dan Andi menyelamatkan kita. Ayo pergi, teman-teman. Andi, kau bajingan. Bawa Rina pergi dari sini. Sekarang. Cepat. Cepat. Pantiana. Kéluard. Serigala. Aigreco. Rina. PH. Jalang pengkhianat. Lepaskan aku. Pergi saja. Nah. Kalian berdua sangat akrab. Setelah Andi mati, kamu akan ikut denganku untuk hidup sebagai pelacur.
Andy, bersamaku, kamu tidak akan bisa lari jauh. Pergi, selamatkan dirimu. Kamu menyelamatkanku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang pergi. Rina, kamu benar-benar mengecewakanku. Andy. Sekarang tidak ada tempat untuk lari. Baiklah. Kalau begitu, mari kita selesaikan semua masalah. Gile, cepat banget nariknya. Ibu dan ayah. Akhirnya kubalaskan dendam untuk kalian. Awas, Dewey, kamu ngapain di sini? Aku di sini untuk berjuang bersamamu. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa kamu benar-benar pikir kamu harus menanggung semua ini sendirian? Dewey, aku benar-benar minta maaf. Aku berharap aku bisa bersamamu selama bertahun-tahun ini. Jangan bergerak. Ibu, ayah. Dua sindikat kriminal besar di kota Harmoni sudah benar-benar dilenyapkan. Julian Hartono kubunuh sendiri. Aku sudah balas dendam untuk kalian berdua. Semoga arwah kalian tenang di sana.